Kita selalu melihat tanda-tanda kebesarannya, yaitu waktu matahari naik sepenggalah bersama cahayanya, dan malam beserta kegelapan dan kesunyiannya. Tapi yakinlah bahwa Allah masih dekat bersama kita. Dan sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada dunia. Kenikmatan akhirat itu abadi, teman-teman, dan dunia itu hanya sementara. Maka wahai teman-teman yang dirahmati Allah, utamakanlah akhiratmu, niscaya Allah akan mudahkan duniamu. Jadilah kita hamba-hamba yang membuat tujuan dunia ini adalah untuk bekal akhirat. Wahai teman-teman sekalian, jika kalian istiqamah untuk hal itu, kelak Allah akan memberikan karunia-Nya yang berlimpah kepadamu, baik urusan di dunia berupa kemudahan, bahkan dunia pun tunduk dan mengejarmu. Dan di akhirat kamu akan puas dengan pahala yang sempurna dari Rabb semesta alam. Dan ingatlah wahai teman-teman, bahwa kita sudah mempunyai banyak kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat kamu merasa tidak mempunyai saudara yang menolong, maka Allah kirimkan orang-orang baik yang akan membantumu. Saat kamu berharap kepada manusia, maka kecewa pun akan bertengger di hatimu. Maka berharaplah hanya kepada Allah yang tidak pernah mengecewakan, menjagamu tanpa tidur, yang menjamin rezekimu, yang mengatur jalan terbaik dalam hidupmu. Maka gantungkanlah hati dan harapanmu hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah selalu ada walaupun malam berganti siang dan dimanapun kamu berada. Wahai teman-teman sekalian, untuk menjalani kehidupan ini janganlah bingung, bergegaslah, ambillah petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ada dalam Al-Quran. Jangan pernah ambil petunjuk selain daripada apa yang Allah ajarkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan jangan pernah kamu merasa kekurangan. Yakinlah bahwa Allah sudah mencukupkan rezekimu. Maka tegakkanlah sifat qanaah dan ikhtiar dalam bingkai keridhoannya, karena Allah tidak pernah pergi darimu. Maka selalulah bangun koneksimu terhadap Allah, Rabb yang maha bijaksana. Maka dengan keagungan Allah, janganlah kamu berlaku sewenang-wenang terhadap anak yatim. Jangan sampai kamu memakan hartanya dan mengabaikannya. Didiklah mereka dengan adab dan sopan santun semampumu. Kelak kamu akan menggapai kedudukan mulia di akhirat berdekatan dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan terhadap orang-orang yang meminta-minta, jadilah kamu orang yang memberi dengan sopan, saat menolaknya halus dan ramahlah. Maka bersyukurlah dengan menyebut-nyebut nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berbagilah dengan fakir miskin, anak-anak yatim, bukan malah hanya pamer harta, membangga-banggakan diri, dan enggan untuk mengeluarkan kenikmatan Allah yang berupa harta itu. Jangan sampai seperti orang kikir yang sering menyembunyikan harta kekayaannya untuk alasan tidak bersedekah, yang senang untuk memperdengarkan kekurangan. Jadilah seorang yang selalu menahan diri untuk menunjukkan kekurangan, yang selalu berusaha
untuk rela berkorban, berbagi, menunjukkan rasa syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Karena syukur itu tidak cukup dengan lisan, wahai teman-teman, tidak cukup dengan alhamdulillah atas nikmatnya yang telah Allah berikan, tetapi syukur itu butuh tindakan untuk berbagi atas hak orang lain yang ada pada nikmat yang engkau peroleh. Jika kamu bersyukur, maka akan aku tambahi nikmatku. Jika kamu kufur, maka azabku sangatlah pedih. Allah Subhanahu wa taala berfirman, mulai hari ini teman-teman sekalian, la tahzan, innallaha ma'ana. Saat sedih, ada Allah yang Maha Rahman. Saat kamu bingung, ada Allah sang pemberi petunjuk. Yuk kita berbenah dan selalu bahagia, karena selalu dalam ketergantungan dan terhubung kepada Allah Rabb yang Maha segalanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.